Assalamualaikum semuanya, generasi Z-ku apa kabarnya hari ini? Tentunya baik semua. Oke, setelah kemarin UTS, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu jati diri PGRI. Perhatikan dan simak baik-baik ya, nanti kita baru diskusikan. Oke, point of view untuk materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian jati diri, dasar jati diri PGRI, ciri-ciri jati diri PGRI, dan tujuan, fungsi, serta jati diri PGRI itu sendiri. Simak dengan baik-baik ya. Baik, jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda yang kita sebut dengan identitas biasanya. Nah, identify ini adalah suatu ciri yang menentukan suatu individu atau entitas sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lainnya. Kemudian, identitas adalah tanda diri kita yang menunjukkan siapa kita, tetapi hanya menampilkan hal-hal yang tampak secara lahiriah yang belum tentu menunjukkan kepribadian kita sesungguhnya. Dasar jati diri PGRI. Yang pertama, historis. PGRI merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia. PGRI juga berjuang mengobarkan semangat untuk mempertahankan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan NKRI. Yang kedua adalah dasar ideologis dan politis. PGRI berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan masyarakat di bidang pendidikan. Kemudian, PGRI memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiga adalah dasar sosiologis dan iptek. PGRI sangat tanggap atas nasib anggota. PGRI harus peduli terhadap keadaan masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan iptek. Yang keempat adalah dasar JSN. Ini sudah diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan amat penting. Dengan memahami JSN, diharapkan generasi penerus tetap berpegang teguh pada norma serta selalu dijiwai semangat dan nilai yang telah disepakati. Ciri jati diri PGRI. Yang pertama, nasionalisme. PGRI mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita proklamasi 1945. PGRI terikat untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sifat patriotisme dan peloporan adalah jiwa dan semangat PGRI dalam melaksanakan misinya. Kemudian demokrasi. PGRI adalah organisasi yang demokratis. Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui Kongres. Kemudian kemitraan. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang membela hak dan nasib pekerja pada umumnya dan guru pada khususnya. Untuk itu diperlukan pemantapan jiwa korsa dan kebersamaan yang kuat demi peningkatan kesejahteraan bersama. Kemudian non-partai. PGRI tidak mempunyai hubungan organisasi dengan kekuatan sosial politik manapun. Kemudian JSN 1945, PGRI konsekuen berusaha menegakkan dan melestarikan JSN 1945 sebagai jiwa kejuangan bangsa kepada generasi penerus. Kemudian kemandirian. Dalam melaksanakan misinya, PGRI bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri tanpa terikat dan ketergantungan pihak lain. Namun demikian, PGRI selalu membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Kemudian unitarisme. PGRI adalah satu-satunya wadah bagi guru Indonesia tanpa membedakan latar belakang, tingkat, dan jenis pendidikan, tempat dan lingkungan kerja, golongan agama, jenis kelamin, status, asal-usul, serta adat istiadat. Kemudian profesionalisme. PGRI mengutamakan karya dan kekaryaan dalam usaha mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kemampuan profesionalismenya. Kemudian kekeluargaan. PGRI mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan, memiliki jiwa gotong royong, saling asih, serta asuh antara sesama anggotanya. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan asas kekeluargaan, diantaranya menumbuh kembangkan rasa senasib dan sepenanggungan, memupuk rasa kasih sayang di antara sesama rekan sejawat. Oke, selanjutnya adalah tujuan jati diri PGRI.
Yang pertama adalah tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga dan juga rasa ikut memiliki. Yang kedua, tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, serta kemampuan profesional. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, perkembangan gaya hidup, dan juga iptek. Yang keempat adalah terwujudnya pengamanan, pengamalan, dan pelestarian Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, dan jiwa semangat nasional 1945 dalam tubuh PGRI, baik organisasinya maupun anggotanya. Oke, selanjutnya adalah fungsi jati diri PGRI. Yang pertama, sebagai pedoman gerak juang, sebagai alat memasyarakatan eksistensi dan juga misi organisasi, kemudian sebagai sarana perjuangan kaderisasi dalam mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi, kemudian sebagai pembangkit motivasi perjuangan pada PGRI, kemudian sebagai wahana penerapan rasa kebangsaan pada anggota. Nah, fungsi ini manfaat dari adanya jati diri dalam PGRI yaitu dalam rangka mengemban tugas organisasi PGRI, yaitu untuk mewujudkan hakikat jati. Selanjutnya adalah misi jati diri PGRI. Nah, karena merupakan wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, dan karakter organisasi keguruan, maka PGRI harus mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan juga profesi keguruan. Nah, misinya adalah tupoksikan yang diemban oleh kelompok atau anggota yang tersusun secara sistematis, terarah, terencana, dan mencapai tujuan. Selanjutnya, jati diri PGRI diatur dalam bab 3 pasal 3 Anggaran Dasar PGRI, yaitu sebagai organisasi perjuangan, sebagai organisasi profesi, dan sebagai organisasi ketenagakerjaan. Nah, sebagai organisasi perjuangan, PGRI merupakan wadah para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, membela hak asasinya sebagai orang pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai pemangku profesi keguruan. Kemudian, PGRI berjuang untuk mewujudkan hak-hak kaum guru dalam wadah NKRI. Perjuangan PGRI ini dilakukan dalam bentuk yang konstitusional, prosedural, dan konsepsional dalam memperoleh kehidupan guru yang layak dan sejahtera. PGRI kemudian secara konsisten dan konsekuen memperjuangkan kesejahteraan guru baik lahir dan batin, material maupun non-material. Nah, sebagai warga negara, para anggota PGRI memperjuangkan tetap tegaknya NKRI, berperan serta dalam Bangnas dan juga mewujudkan pendidikan nasional. Kemudian, sebagai organisasi profesi, PGRI berfungsi untuk mewujudkan keberadaannya di masyarakat, kemudian memperjuangkan segala aspirasi kepentingan suatu profesi, menetapkan standar perilaku profesional, kemudian melindungi seluruh anggotanya, meningkatkan kualitas kesejahteraan, mengembangkan kualitas pribadi profesi guru juga. Kemudian, sebagai sosok guru profesional juga bisa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu keahlian dalam materi dan metode pembelajaran, kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas, kemudian kesejawatan atau kebersamaan, dan yang terakhir, semua guru harus inovatif, dan itu semua tercermin dalam kode etik guru. Nah, keahlian di sini adalah bisa diperoleh melalui proses diklat yang diprogramkan khusus, ya. Misalnya, kemudian ada sertifikat, ya, sebagai sertifikat keahlian tersebut yang terakreditasi. Kemudian, dengan keahliannya ini, seorang guru mampu menunjukkan otonominya. Nah, kemudian akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas dituntut mampu memikul melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua, masbara, dan agamanya. Kemudian tanggung jawab secara pribadi dan juga tanggung jawab secara sosial. Oke, kemudian kesejawatan, yaitu rasa kebersamaan di antara semua guru. Kemudian inovatif itu harus bisa berinovasi, ya, berkembang dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir, organisasi PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Kenapa begitu? Karena PGRI merupakan wadah perjuangan hak asasi guru sebagai pekerja dalam kaitannya dengan KESRA. Guru adalah kelompok naker profesional memerlukan jaminan yang pasti menyangkut
jaminan hukum, jaminan kesra, dan hak-haknya baik sebagai pribadi dan sebagai warga negara. Nah, kesejahteraan ini dalam arti sebagai suatu kondisi yang utuh, seimbang dan wajar. Nah, perwujudan kesra ditopang oleh 5 pilar. Yang pertama, imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerjanya, kemudian kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri. Nah, imbalan jasa ini bisa diperoleh dari gaji, tunjangan, hak lain sesuai dengan buku. Nah, sampai saat ini pilar ini belum memberikan kepuasan yang menunjang terwujudnya kesra guru ya sampai saat ini. Kemudian rasa aman, kondisi lahir dan batin yang dirasakan oleh guru dalam perkusiran ini menjalani kehidupannya dalam suasana damai, tanpa ancaman dan gangguan. Nah, sampai saat ini pilar ini belum sepenuhnya tercipta ya, karena itulah perlu diwujudkan perlindungan hukum dalam menentukan perpu yang mengikat. Kemudian sebagai hubungan antar pribadi. Nah, kondisi pilar ini sampai batas tertentu dirasakan cukup baik meski belum optimal. Nah, solidaritas kekeluargaan para guru dalam beberapa aspek kehidupan baik pribadi dan profesi dirasa cukup baik. Misalnya lewat adanya koperasi, diklat, pertemuan sejawat, dan pengembangan profesional lainnya. Melalui PGRI, pilar ini perlu dikembangkan dalam bentuk program yang bertujuan memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian kondisi kerja, keadaan berbagai fisik, non fisik, kuantitas, kualitas. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi karena sampai saat ini pilar ini belum cukup kondusif untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Nah, tentunya kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri itu harus terwujud ya, merupakan pangkat, jabatan, kemudian melanjutkan pendidikan, kesempatan memperoleh jabatan dan jaminan pensiun. Nah, ini secara administrasi dana penunjangan sosial ini harus ditunjukkan dan dikuatkan oleh organisasi PGRI itu sendiri. Baiklah, cukup sekian materi hari ini tentang jati diri PGRI. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui email ataupun melalui WAG. Nah, pada intinya kalian benar-benar harus memahami jati diri PGRI itu sendiri. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.